Kisah Kiai Ridwan Abdullah diusir sang guru Mbah Khalil Bangkalan karena terlalu pintar. Kisah Kiai Ridwan Abdullah diusir Mbah Khalil Bangkalan karena terlalu pintar. Kisah karomah para wali. Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah seorang ulama sekaligus pelukis yang menciptakan lambang Nahdlatul Ulama. Di samping kecerdasannya dalam segala hal, sejak kecil Kiai Ridwan Abdullah sudah melekat jiwa seniman dalam dirinya itu. Awal pembelajarannya dimulai dari sekolah dasar milik Belanda di sekolah. Di sana Kiai Ridwan muda mendapatkan pengetahuan dasar dalam menggambar dan menulis. Tidak sampai lulus di sekolah Belanda, Kiai Ridwan muda lalu dikirim orang tuanya untuk mengaji di pondok pesantren Buntet Cirebon. Pasalnya ayah Kiai Ridwan yaitu Kiai Abdullah berasal dari Cirebon. Namun belum lama mondok di Buntet Cirebon, Kiai Ridwan muda lalu dikirim orang tuanya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan merupakan salah satu ulama yang dikenal sebagai wali Allah yang memiliki banyak santri. Bahkan hampir semua santri hebat saat itu merupakan santri Syekhona Khalil Bangkalan. Bukan hanya mengaji, di sana Kiai Ridwan muda juga ikut mengabdi kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Saat itu Kiai Ridwan banyak membantu urusan rumah tangga Syekhona Khalil Bangkalan, mulai dari bersih-bersih rumah, mencuci pakaian sampai mengasuh putra Syekhona Khalil Bangkalan. Ridwan menikmati betul hikmahnya kepada Syekhona Khalil Bangkalan sehingga Ridwan tetap tidak melupakan ngaji. Hal itu pun dilakukannya karena ia merasakan kenikmatan rohani yang luar biasa itu. Hingga suatu ketika Syekhona Khalil Bangkalan berteriak kepada santri-santrinya, "Maling, maling," katanya sambil menuding ke arah Ridwan Abdullah. Mendengar suara Syekhona Khalil ini, para santri akhirnya membawa berbagai alat pukul yang ditunjukkan kepada Kiai Ridwan muda kala itu. Saat itu Kiai Ridwan Abdullah muda langsung lari dan meloloskan diri sehingga selamat dari amukan para santri Syekhona Khalil Bangkalan. Dari peristiwa ini Kiai Ridwan muda akhirnya pulang ke rumahnya di Surabaya dan mengisahkan apa yang terjadi kepada ayahandanya yakni Kiai Abdullah. Sang ayah tentu merasa terkejut dengan apa yang diceritakan putranya itu. Kiai Abdullah akhirnya memutuskan untuk sowan kepada gurunya Syekhona Khalil Bangkalan guna mengklarifikasi apa yang telah dikisahkan oleh putranya itu. Sebelum Kiai Abdullah berkata, Syekhona Khalil Bangkalan sudah mengetahui maksud kedatangannya dan berkata, "Anakmu itu nakalan. Lawang sudah pintar, sudah banyak menguasai ilmuku, kok masih betah di sini. Kalau tidak pakai cara itu dia tidak akan mau pulang," jelas Syekhona Khalil Bangkalan kepada Kiai Abdullah. Mendengar penjelasan Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Abdullah pun akhirnya sadar bahwa anaknya sudah direstui oleh sang guru. Kiai Abdullah tentu saja senang karena Syekhona Khalil Bangkalan mengakui keulamaan yang sudah diraih oleh putranya itu. Dari Bangkalan, Kiai Ridwan muda yang sudah direstui keulamaannya oleh Syekhona Khalil akhirnya berangkat menuju Tanah Suci pada tahun 1901. Setelah 4 tahun belajar di Tanah Suci, Kiai Ridwan langsung aktif mengaji dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Kiai Ridwan muda bergaul dengan banyak ulama sehingga akhirnya bertemu dengan Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Mas Alwi Abdul Aziz. Hingga akhirnya ketiga ulama tersebut menjadi penggerak para ulama sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Bukan hanya itu, Kiai Ridwan Abdullah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Itulah kisah perjuangan Kiai Ridwan Abdullah hingga diusir oleh Syekhona Khalil Bangkalan karena kealimannya itu. Wallahu a'lam bishawab.